Saudara-saudari terkasih, salam jumpa. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan permenungan dalam bulan Rosario pada pertemuan keempat ini. Tema yang akan kita dalami adalah Maria dan Yosef, pendidik dan pengasuh Putra Allah. Ada beberapa hal yang menjadi gagasan dasar pada permenungan kita dalam pertemuan yang keempat ini. Yang pertama, kehendak Allah sering tak terselami oleh akal budi manusia. Kedua, putranya yang ilahi dan maha tinggi justru dipercayakan pada manusia yang berhakikat sebagai ciptaan yang terbatas. Ketiga, keluarga Kristiani dalam keterbatasannya memenuhi panggilan sebagai penerus karya keselamatan. Marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan Yesus, penyelamat kami, melalui Bunda Maria dalam asuhan Santo Yosef. Maka Engkau memberi tempat dan peran istimewa kepada perawan tersuci dan Santo Yosef dalam misteri keselamatan putramu. Semoga melalui pertemuan keempat, pendalaman iman dan berkat doa Rosario Suci yang akan kami doakan bersama Bunda dan dalam perlindungan Santo Yosef yang saleh, anugerah keselamatan selalu tinggal dalam diri kami dan berbuah limpah melalui kesaksian iman kami pada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Maria dan Yosef, pendidik dan pengasuh Putra Allah. Paternitas atau kebapaan Santo Yosef tidak berhenti dalam silsilah sebagai bapa yuridis Yesus. Paternitas itu didasarkan karena kehendak Allah sendiri. Kebapaan Yosef secara jelas diungkapkan dalam kisah Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Maria mengatakan kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Seruan Apostolik Redemptoris Custos nomor 15. Dengan seruan Bapamu ini menyiratkan bahwa Santo Yosef benar-benar melaksanakan perannya sebagai bapa dari Yesus dan Yesus melihat Yosef sebagai bapanya. Paternitas Yosef nampak pula dalam pemberian nama atas anak yang dilahirkan. Engkau akan menamai dia Yesus. Dan Injil Lukas bab 2 ayat 51. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara-saudari, dari teks ini kita menyadari bahwa paternitas bukanlah status seorang ayah atau mampu mempunyai keturunan, tetapi yang terutama adalah relasi dan pengakaran iman dan kehidupan yang kita berikan kepada anak-anak kita.
kita akan mendalami bagian tentang pembela Kristus yang setia. Matius mengisahkan bahwa setelah orang Majus pulang, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi dan menyuruhnya membawa anak dan ibunya melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Allah memberitahunya karena Herodes sedang mencari mereka untuk membunuh Yesus. Melalui malaikat, Allah memberikan kepercayaan kepada Yosef untuk menyelamatkan dan menjaga hidup anak dan ibunya. Menanggapi kepercayaan itu, Yosef dengan segera melaksanakannya, walaupun malaikat itu juga memberikan tentang cara dan bagaimana harus dilakukan. Orang yang memusuhinya adalah Herodes yang mempunyai kedudukan dan kuasa besar. Siapakah Yosef di hadapan Herodes? Bagaimana pribadi Yosef mengambil resiko berhadapan dengan mereka? Namun, Yosef menunjukkan keberanian. Ia tampil sebagai pribadi yang melindungi, menjaga, dan membela Yesus dan Maria dengan resiko apapun. Ia mungkin dapat bertanya, mengapa Allah dengan kuasanya tidak mengadakan mujizat untuk dapat menyembunyikan mereka? Sesuai dengan perintah malaikat, Yosef pergi ke Mesir. Pengungsian ke Mesir adalah jalan panjang dan penuh perjuangan. Situasinya tidak pasti dan tidak mudah untuk berjalan sendiri. Dan sekarang Yosef melarikan diri bersama dengan Yesus dan Maria. Yosef sungguh-sungguh bergantung pada penyelenggaraan ilahi dan sekaligus berjuang dengan segala kemampuannya untuk dapat hidup, dan Yosef melaksanakannya dengan baik sampai mereka boleh kembali dan hidup di Nazaret. Apakah kita sebagai anggota keluarga melindungi anggota-anggota keluarga yang lemah? Apakah kita menjadikan mereka sebagai beban dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Santo Yosef supaya para orang tua melaksanakan tanggung jawab pendidikan anak-anak dalam hikmat dan kebijakan, dikasihi Allah dan sesama. Marilah kita mohon kepada Santo Yosef supaya kita menjadi pelindung, penopang, dan pembela saudara-saudara kita yang lemah. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi atau diskusi secara bersama. Pertama, mengapa Allah berkehendak menyerahkan putranya yang tunggal dan maha tinggi dalam pemeliharaan manusia yang sebagai ciptaan justru amat terbatas? Kedua, apa kira-kira kesulitan utama Maria dan Yosef dalam mengasuh dan membesarkan Yesus? Ketiga, dalam kasus-kasus perkawinan, mengapa alasan demi anak justru sering dipakai orang tua untuk bercerai? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan ini dengan doa rosario, baik secara pribadi maupun bersama. Peristiwa yang dapat kita kenang adalah peristiwa cahaya. Seraya mendoakan rosario, marilah kita juga mendoakan beberapa wujud. Pertama, wujud misi evangelisasi
semoga setiap orang yang sudah dibaptis terlibat dalam pewartaan Injil, menyediakan diri untuk melaksanakan misi dengan siap menjadi saksi yang menghidupi semangat Injil. Kedua, wujud Gereja Unik Indonesia. Semoga kita semua semakin bijaksana dalam menggunakan air, agar tetap tersedia air yang bersih. Yang ketiga, wujud Keuskupan Agung Palembang. Semoga proses suksesi kepemimpinan Uskup Agung baru berjalan lancar dan baik. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendaraskan doa rosario, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau, karena segala rahmat dan berkat yang Kau curahkan kepada kami melalui Bunda Maria, Bunda dari Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kami. Semoga melalui rosario suci ini, demi Kristus Sang Putra dan demi Bundanya Perawan Maria, serta Santo Yosef yang terberkati, Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Sebab bagimulah hormat dan kemuliaan bersama Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mengikuti pendalaman iman bulan Rosario. Tuhan memberkati.